Firman Tuhan, belajar bersama-sama. Amin. Siap ya? Karena ini kita datang ke gereja memuji menyembah Tuhan, tapi hati kita pun tetap siap belajar firman Tuhan, karena firman Tuhan itu adalah fondasi kehidupan kita, kekuatan hidup kita, dan pelita dan jalan bagi hidup kita semua. Mari kita sudah beberapa minggu terakhir ini berbicara mengenai kitab, ada yang ingat? Yohanes. Sudah berapa pasal? 3. Minggu lalu? 3. Ayo. Pasal pertama sudah, pasal kedua sudah, pasal ketiga. Sekarang bagian ketiga terakhir saya hanya ada 3 poin untuk sampaikan. Habis itu kita akan lanjutkan dengan pasal yang keempat, yaitu percakapan dengan perempuan dari Samaria. Saudara-saudara, mari di sini kita akan baca Yohanes 3 ayat 30. Ya, ini satu pelajaran untuk kita semua. Perkataan Yohanes yang ia sampaikan, Yohanes 3 ayat 30 berkata, ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Ini sesuatu yang luar biasa, kerendahan hati dari Yohanes Pembaptis. Ya, waktu murid-muridnya mengikuti Tuhan Yesus, dan murid-muridnya Tuhan Yesus membaptis lebih banyak orang daripada yang pernah dilakukan oleh Yohanes. Ya, banyak orang tuh bertanya kepada dia, kok bisa begini? Terus dia sampaikan, biarlah ia di sini adalah Yesus Kristus makin besar, tetapi aku makin kecil. Ya, di dunia ini semua orang rata-rata ingin lebih besar dari yang lain, pelayanannya lebih besar dari orang lain, keberhasilannya lebih besar dari orang lain. Tetapi kita belajar dari kerendahan hati dari Yohanes Pembaptis. Ia tidak takut untuk menjadi kecil. Ya, dia rela untuk menjadi kecil asal Tuhan Yesus yang makin besar dan dimuliakan. Dan kita semua harus memiliki sikap demikian, khususnya para hamba Tuhan. Ya, kadang-kadang kita ingin pelayanan orang lain itu biar makin kecil dan kita yang makin besar. Itu ada satu ketidakbagus di situ. Ya, tidak motif yang tidak benar. Oleh karena itu kita semua belajar di sini. Apakah kita belajar dari Yohanes Pembaptis? Amin. Amin. Supaya nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Saat kita dipuji orang, apapun yang kita kerjakan, kita selalu bilang, biarlah nama Tuhan yang dipuji. Ya, jadi kita jangan mencuri kemuliaan Tuhan, karena Tuhan katakan dia tidak ingin membagi kemuliaannya kepada siapapun. Yohanes 3 ayat 34 ya berbunyi begini, sebab siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah, karena Allah mengaruniakan kepadanya dengan roh. Disampaikan dalam Injil Yohanes ini bahwa siapa yang diutus oleh Allah. Di sini Yesus ini berbicara tentang Tuhan Yesus Kristus, dan dialah yang menyampaikan firman Allah. Ya, jadi Tuhan Yesus menyampaikan firman Allah karena Allah mengaruniakan kepadanya, mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Kita lihat terbukti bahwa Tuhan Yesus itu, ya, dimanapun dia berada, dia selalu penuh dengan Roh Kudus, dan kuasa rohnya itu bekerja dengan luar biasa. Dan di sini biarlah kita semua bersedia untuk dipakai oleh Tuhan, sehingga roh Tuhan itu menyertai dengan caranya yang luar biasa di dalam hidup kita. Yohanes 3 ayat 35, Bapa mengasihi anak dan telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya. Ya, Bapa ya mengasihi anak, yaitu Yesus Kristus, dan telah menyerahkan segala sesuatunya, termasuk kuasa itu. Ya,
waktu Tuhan Yesus mau naik ke sorga juga ia katakan segala kuasa yang di sorga, di bumi dan di bawah bumi sudah diberikan kepadaku. Artinya dikaruniakan kepadaku oleh Bapa. Oleh karena itu ia pergilah dan jadikan sebuah bangsa murid. Saudara harus mengerti di sini supaya kita mengerti Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus itu satu adanya. Ya, tetapi di dalam hal penyelamatan dunia itu Tuhan sudah menyerah, Bapa di sorga sudah menyerahkan kepada Tuhan Yesus, sehingga firman Tuhan katakan bahwa iblis pun diusir oleh Tuhan Yesus dimanapun ia berada. Jadi dunia orang mati, dunia orang hidup, dunia malaikat pun semua tunduk kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, hari ini kita akan fokus di Yohanes 4 ayat 1 sampai ayat 34. Saya rasa ini terlalu agak banyak ayatnya ya. Jadi kita baca supaya gimana ya? Supaya kita lebih ngerti ya. Baca itu bagus ya, karena bisa dapat di telinga dan juga mata kita bisa melihat. Kita mulai baca Yohanes 4 ini. Saya akan baca meskipun ini agak panjang, tetapi nggak apa-apa ya, semangat baca ya. Oke, saya ayat yang ke-1 sampai saudara ayat yang kedua bergantian. Berarti saudara hanya baca 17 ayat, sedangkan saya juga baca 17 ayat. Saya dulu. Ketika Tuhan Yesus mengetahui bahwa orang Farisi telah mendengar bahwa ia memperoleh dan membaptis murid lebih banyak daripada Yohanes, ayat kedua, Meskipun Yesus sendiri tidak membaptis, melainkan murid-muridnya. Ia pun meninggalkan Yudea dan kembali lagi ke Galilea. Ia harus melintas daerah Samaria. Maka sampailah ia di sebuah kota di Samaria yang bernama Sikhar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan, karena dia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, berilah aku minum. Sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Maka kata perempuan Samaria kepadanya, masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria? Dalam kurung, sebab seorang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Sebab Yesus kepadanya, jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum. Niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumber ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Adakah engkau lebih besar daripada Bapa kami yang memberi sumber ini kepada kami dan yang telah minum sendiri dari dalam dia serta anak-anaknya dan ternaknya? Jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, berikanlah aku air itu supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air. Kata Yesus kepadanya, pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini. Kata perempuan itu, aku tidak mempunyai suami. Kata Yesus kepadanya, tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami. Sebab engkau sudah mempunyai 5 suami dan yang ada sekarang kepadamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau telah terkenal. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi.
Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kami kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan ada dari bangsa. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Jawab perempuan itu kepadanya, aku tahu bahwa Mesias akan datang yang disebut juga Kristus. Apabila ia datang, ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami. Kata Yesus kepadanya, akulah Dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Pada waktu itu datanglah murid-muridnya dan mereka heran bahwa ia sedang bercakap-cakap dengan seorang perempuan, tetapi tidak seorang pun yang berkata apa yang engkau kehendaki atau apa yang engkau bercakapkan dengan dia. Maka perempuan itu meninggalkan pakaian itu, lalu pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang itu. Mari lihat, di sana ada seorang yang menyatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Mungkinkah dia Kristus itu? Maka mereka pun keluar kepada Yesus. Sementara itu murid-muridnya mengajak dia, katanya, Rabi, makanlah. Maka dia berkata kepada mereka, padaku ada makanan yang tidak kami kenal. Maka murid-muridnya itu berkata seorang kepada yang lain, adakah yang telah membawa sesuatu padanya untuk dimakan? Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan kerjaan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, ayat-ayat si generasi orang percaya selanjutnya dapat mengerti rahasia-rahasia yang dalam yang telah dibagikan Tuhan Yesus kepada perempuan yang bertemu di kota Sikar di Samaria ini. Tuhan, berikanlah kami hikmat supaya kami di sini boleh melihat dengan jelas, supaya mata hati kami dapat terbuka akan kebenaran firman Tuhan, dan kami boleh memperoleh lawatan-Mu, kami mengalami perubahan, dan kami bertumbuh di dalam pengenalan akan siapakah Engkau. Terima kasih Tuhan, urapi kami semua, urapi juga hamba-Mu yang menyampaikan pesan firman, pengajaran firman ini, supaya tidak ada satupun yang terjatuh, tetapi kami boleh tinggal di dalam dan hidup di dalamnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara, saya ingin bikin bagikan background sedikit. Tuhan Yesus sesudah dibaptis itu ada di daerah Yudea, selatannya Israel. Dan saat ini Tuhan Yesus, karena orang-orang Farisi sudah mulai juga banyak yang mulai menentang dia, dan ada juga yang mengikuti dia, akhirnya bersama murid-muridnya berjalan pulang menuju ke daerah utara Galilea. Galilea itu seperti orang dari Jawa Barat mau pergi ke Jawa Timur, itu lewati Jawa Tengah. Ya, Jawa Tengah itu Samaria. Ya, Jawa Timur itu saudara atau Galilea. Jadi dalam perjalanan itu mungkin tidak selebar ini ya. Perjalanan antara Yerusalem sampai ke Galilea, kota khususnya kota Nazaret itu ada kejauhan sekitar 100
mile, ya kurang lebih 160 km. Saya sendiri juga pernah lewatin di situ, tapi tentu bukan jalan yang dilalui oleh Tuhan Yesus, karena dulu jalannya setapak atau jalan kuda atau jalan keledai, tapi kita pakai mobil, lebih banyak melewati Sungai Yordan dan akhirnya ke daerah di Jericho. Nah, saudara-saudara, kota Sikar itu satu kota kecil. Tempat itu adalah tempat di mana Yakub itu pernah memberikan perjanjian kepada Yusuf anaknya. Itu tercatat di dalam Kejadian 48 ayat 2, waktu dia mendoa, ayat 22, pada saat ia mendoakan anak-anaknya, 12 anaknya mulai dari Ruben. Tapi semua banyak sekali doa itu dipusatkan kepada Yusuf yang pada waktu itu adalah orang penting di Mesir. Tentu saja, biasanya ayah itu selalu lihat anak yang paling berhasil ini yang kelihatannya lebih dihormati atau diperhatikan. Itu normal. Dan katakan bahwa tanah ini diberikan kepada Yusuf. Dan Yusuf itu tentu turun-temurun daerah situ, itu tempatnya suku kedua anaknya, Manase dan adiknya itu ada di situ, Efraim, untuk tinggal di daerah situ. Dan waktu pembagian tanah-tanah sesudah orang Israel masuk ke tanah perjanjian, dan disitulah Yakub itu pernah memberikan ke-12 anaknya itu di situ tinggal sebelum mereka pergi ke Mesir, dan itu ternak mereka di situ. Sumur yang digali oleh Yakub itulah sumbernya, dan turun-temurun orang-orang Samaria itu, orang Israel, habis itu orang Samaria melanjutkan historic site yang ada situ. Kalau saudara ingin ke sana pun tempat itu masih ada sampai sekarang, sumur Yakub itu. Saudara-saudara yang dikasih, nah kisahnya ini Tuhan Yesus dalam perjalanan menuju ke ke Galilea itu berjalan kaki, saudara-saudara. Kita sekarang ini kalau mau hanya dekat aja, kadang-kadang di Chatswood Chase aja naik mobil. Nah, saudara-saudara, dan baru naik sampai sana juga sudah minum air karena kehausan. Saudara, apalagi itu dikatakan jam 12 siang, betapa teriknya. Mungkin tidak ada seperti zaman sekarang ada McDonald di mana-mana, ice cream di mana-mana, atau petrol station di mana-mana. Itu tidak ada. Jadi dia pergi tahu di situ ada sumur. Dan kenapa Tuhan Yesus pergi ke situ? Tahu ada seorang wanita yang akan ada di situ. Tuhan Yesus sengaja datang ke situ. Dan dia sengaja untuk menyuruh murid-muridnya untuk pergi membeli makanan di kota. Kita tidak tahu berapa jaraknya, katakanlah 1-2 kilometer dari situ untuk pergi beli makanan. Dan kita lihat di sini wanita ini siapa dia? Yang pasti tidak ada yang tahu namanya. Yang pasti di sini dikatakan ia seorang wanita yang telah bersuami 5 suami, dan suami yang sekarang ini pun bukan suami. Ada kemungkinan besar living together saja. Dia tinggal di sini. Jadi pada waktu itu di adat istiadatnya orang Yahudi, orang wanita yang seperti demikian ini kurang dihormati atau dianggap sampah masyarakat, atau dianggap ini orang-orang ini penting. Apalagi ibu-ibu, bapaknya baru lihat ini perempuan sedikit sudah langsung matanya gini, kamu lihat apa itu, dia tukang kawin itu, kamu juga mau jadi suaminya. Itu sudah biasa saya lihat. Nah, oleh karena itu saudara-saudara, saya tahu bahwa demikian itu dia dimusuhin. Bukan dimusuhin, mungkin tidak dimusuhin secara langsung, tapi di hati itu nolak dia. Hati itu tidak mau dia ada di antara fellowshipnya. Apalagi ada grupnya ibu-ibu, kalau bisa ini jangan masuk di situlah. Benar nggak? Bisa ngaco nih, bisa ngaco nih. Oleh karena itu dia merasa sendiri. Dia pergi kepada ambil sumur itu. Biasanya orang ambil sumur air itu pagi hari atau sore. Pada waktu kalau saudara baca di kebiasaannya itu pagi-pagi masih sejuk pergi ambil air, atau sore. Tidak siang-siang pikul air. Zaman
zaman dulu bukan seperti sekarang ya. Saya pernah alami karena saya waktu masih kecil, kalau kita butuh air di ledeng kita itu tempat itu gak ada air, pasti saya pergi jauh, cukup ada yang beberapa ratus meter untuk pikul air gitu, ambil bawa di ember atau apa. Jadi saya tahu betapa susahnya itu. Apalagi mungkin kemungkinan besar orang perempuan tidak bawa pakai ini, mereka taruh airnya di kepala seperti yang ada di Indonesia. Dan dia pergi ambil untuk kebutuhan hidupnya atau ke keluarga yang dia sudah harus hidupin. Saudara-saudara, dia tertolak. Tetapi di sini kita lihat pelajaran ini, dia datang di situ ya. Orang lain menolak dia. Tetapi Tuhan Yesus justru mau bertemu dengan dia. Amen. Dan kalau saudara baca di sini, bagian revelasi terbesar siapakah Yesus dan bagaimana kita menyembah kebenaran itu dinyatakan kepada orang wanita. Oleh karena itu satu pelajaran di sini yang pertama itu bahwa Tuhan Yesus itu mencari orang-orang yang tertolak. Orang-orang yang dianggap kecil oleh orang lain, atau orang-orang yang tidak berharga. Kalau saudara perhatikan sendiri, Raja Daud itu dari bapaknya sendiri Isai, dan itu saudara-saudaranya membiarkan tamu agung mereka datang ke rumah di kota Bethlehem itu. Tamu agung dari kota Rama, namanya Nabi Samuel, datang ke situ untuk mau mengurapi raja. Dia dibiarkan di luar, di halaman, bukan di halaman, di padang, sampai Samuel suruh datang baru bawa dia, dan dia diterima. Kenapa? Dari keluarganya sendiri pun dia ditolak. Kurang dianggaplah, anak kecil lah mungkin. Benar nggak? Atau mungkin ada kemungkinan besar, ada orang punya interpretasi bahwa Daud itu kemungkinan besar bukan anak papanya. Ada bilang yang katakan gitu. Tapi kita nggak usah katakan. Di Alkitab katakan dia Isai anak ini, ya. Dan saudara-saudara lihat di sini bahwa perempuan ini tidak oleh masyarakat kurang diterima. Ini kita harus pelajarin dalam hidup kita. Tuhan itu mempunyai kebiasaan. Kalau saya mempelajari sejarah orang-orang yang berhasil dipakai Tuhan di dalam apa? Kebanyakan orang-orang yang berlatar belakang pernah disakitin, pernah kecewa, pernah putus asa, pernah mau bunuh diri, pernah rasa tertolak dan tidak dianggap. Ada yang miskin, ada yang dari keluarga pecah, ada yang dari mana. Itu Tuhan mau cari demikian. Karena disinilah kemuliaan Tuhan itu dilihat nyata benar. Benar gak? Kalau Tuhan panggil profesor, pakai profesor, nanti profesor itu bilang, gua juga udah pintar. Benar nggak? Jadi dia mau bikin apa tuh sadar bahwa dia selalu punya hati kecil bahwa aku ini juga orang pintar, maka baru dipakai oleh Tuhan. Tapi kalau orang yang seperti wanita ini, ya, sama masyarakat di kota kecilnya dia aja juga nggak diterima. Jadi kalau Tuhan bisa memakai dia itu satu bukti bahwa Tuhan itu yang bekerja sepenuhnya di dalam hidupnya. Dan itu pun kita di sini harus sadar. Kesatu, kita jangan sampai menilai orang-orang yang tertolak, orang-orang yang miskin, orang-orang yang itu kita punya mental attitude sering, oh ini tidak berguna, ini begini, ini begini. Jangan demikian. Tetapi terimalah, ya, terimalah. Saudara perhatikan, ada satu hamba Tuhan yang besar tahun 40-an sampai saat meninggal, namanya Oral Robert. Waktu dia lahir saja sudah seperti orang yang ngomong aja gagap, omong nggak bisa. Dia rasanya kayak dengan brothernya, dengan saudara yang lain rasanya kayak orang kecil. Tetapi Tuhan dapat memakai dia, menyembuhkan dari penyakit dia, dan Tuhan memakai dia yang luar biasa. Jadi sekarang kita harus sadar, kalau satu orang yang kelihatannya kecil atau kelihatan mata kita kan kita suka lihatnya dari kaya, dari segi hebat, pamor seorang dari luar.
Tapi kita lihat bahwa Tuhan itu dapat bekerja dalam hidup hamba seorang itu menjadi luar biasa. Karena terbukti saudara-saudara, kalau kita akan baca selanjutnya itu, dia satu orang yang waktu dia mengalami Tuhan Yesus Kristus, dia mengalami air hidup itu, ya, dia mengalami air hidup itu, dia pergi memberitakan ke kota, ya, ke kotanya, dan dia mengaku semua bahwa saya punya hidup ini diketahui oleh orang ini. Dia seorang nabi, tapi kemungkinan besar dia yang dibicarakan generasi-generasi di antara orang Israel dan orang ini, ya, orang Yahudi, bahwa dia inilah Mesias. Dan mereka dengar, langsung mereka pergi ke sumur tempat Tuhan Yesus itu ada. Dan di sana mereka bertemu dengan Tuhan Yesus. Mereka berbicara dengan Tuhan Yesus. Bahkan dikatakan mereka minta dia untuk 3 hari lagi tinggal bersama-sama mereka. Beda dengan orang-orang yang babi mereka mati karena roh orang jahat itu masuk ke babi itu, dan babi itu masuk ke danau dan mati. Orang-orang itu suruh Tuhan Yesus keluar dari daerahnya. Kenapa? Mereka pentingkan babi-babi itu, karena mereka ini. Tapi Tuhan Yesus itu, lihat ya, orang perempuan ini dia menceritakan, dan akhirnya apa? Ya, firman Tuhan kalau bagian yang terakhir katakan, kami menemukan Mesias. Siapa dia? Bukan karena apa yang engkau, maksudnya wanita ini, katakan, tetapi kami sudah tahu dan dengar sendiri bahwa dia itu Mesias. Di sini satu pelajaran bahwa Tuhan Yesus itu dapat memakai orang yang punya latar belakang apapun. Kita kadang-kadang dalam spirit agamawi kita hanya mau orang-orang yang sudah perfect rohani, perfect hidup keluarga, baru bisa dipercayakan pelayanan atau apa. Padahal di sini Tuhan Yesus mempercayakan firman-Nya itu kepada satu orang yang dianggap orang-orang kurang berasusila. Saudara lihat di situ pelajaran apa yang kita bisa terima di sini. Kenapa Tuhan Yesus itu dapat memakai semua? Karena dia pertama, ya, membawa wanita yang kehausan air itu. Dia punya kehausan air itu. Tuhan Yesus ingin sampaikan bahwa dia bukan haus air, ya, dari sumur itu, tapi sebenarnya jiwanya memiliki kehausan. Ingat loh, banyak orang yang berbuat sesuatu itu karena kebanyakan mereka mengalami kekosongan jiwa. Saudara tahu nggak? Ada pengakuan orang seperti Elizabeth Taylor yang menikah kurang lebih 7 atau 8 kali. Sesudah dia belum meninggal, dia katakan, karena saya mengalami kekosongan, jadi cara saya ekspresinya itu ganti-ganti suami. Sasa Gabor juga sama, saudara pernah tahu. Mereka ngaku, kenapa ada kekosongan. Dan jikalau satu orang yang mempunyai jiwa yang kosong, pasti akan mencari hal-hal apapun untuk memenuhi ini hidupnya. Kalau satu orang lari suka cari entertainment, penyanyi siapa aja dia mau kejar-kejar. Ada seorang kesaksian satu dari Julio Iglesias yang penyanyi Spain yang nyanyi suaranya lembut itu. Dia katakan ada satu wanita Jepang di mana konser dia berada, pasti wanita ini ada di negara mana aja. Kalau ada konsernya Julio, akan dia ada datang. Kenapa? Karena kekosongan. Dunia ini saat ini penuh dengan orang-orang yang tubuhnya kelihatannya makin cantik, makin gagah, tetapi makin kosong jiwa seseorang. Oleh karena itu, saudara-saudara, kita lihat bahwa wanita ini sebenarnya di dalam dia mengganti dengan suami, kita nggak tahu apakah dicerai atau dia menggantikan sendiri. Saudara-saudara, itu karena kekosongan di dalam jiwanya, sehingga saat dia bertemu dengan air hidup itu. Ingat, Tuhan Yesus katakan air hidup, ya, tadi kita baca, itu adalah dirinya sendiri. Siapa yang mengalami Kristus,
mengalami Mesias itu, mengalami firman-Nya itu, dia tidak akan haus lagi. Saya percaya kalau kita masih ada mengalami kekosongan, tapi kalau kita benar-benar mengalami Kristus dalam hidup kita, kita tidak akan cari yang aneh-aneh lagi. Kita aminkan itu? Kita cari, karena kekosongan kan, kalau kekosongan jiwa pasti ingin pakai pakaian yang supaya diperhatikan orang. Kalau kurang dipuji, saya tambah lagi aksesoris ini supaya kelihatan ini. Kalau kurang lagi, saya beli tas Hermes ini supaya kelihatan lebih wow-nya. Ya, itu sebenarnya kekosongan daripada jiwa. Tapi kalau orang yang sudah menemukan Kristus, dia tidak peduli yang dari luar. Yang penting di dalam penuh dengan mengalir itu. Saya hanya ingin katakan, orang dari luar meskipun pergi pesta, pakai pakaian, pulang tetap akan kosong. Tapi kalau orang ada Tuhan di dalam hidupnya, dimanapun dia ada, dia akan tetap kuat, akan tetap punya harapan hidup, dan akan punya damai dan sukacita, ketenangan itu. Berikan tepuk tangan dulu. Nah, karena itu kita jangan cari orang punya opinion, orang punya dukungan, atau ke zaman sekarang dikatakan yang namanya simbol kayak gini, atau kita cari orang punya apa-apa, kita kirim WA, kalau orang nggak jawab, it's okay. Jangan kita bilang, oh, orang kok nggak perhatikan saya sudah show kayak gini, kok nggak ada orang bilang begini gitu ya. Tapi kalau sekarang kita perlu bahwa yang penting itu apakah Yesus itu menjadi segala-gala dalam hidup. Amin. Nah, karena itu, pelajaran kedua yang kita akan terima di sini hari ini, yang pertama tadi, Tuhan Yesus mau pakai wanita itu, mau mengasihi dia, dan mau mengubah hidup dia. Ya, saudara-saudara. Yang kedua di sini, saya tulis di sini, ya, Tuhan di ayat yang di ayat yang ke-20 dan 21 itu begini. Dia katakan begini, ya. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, ayat 20. Tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Ya. Di sini persaingan antara orang Samaria dengan orang Yahudi yang di Yerusalem itu mulai dari pecahnya pada kerajaan anak dari Salomo, Rehoboam itu pecah dengan Yeroboam. Ya, itu 10 suku utara itu di daerah Samaria dan daerah yang lain, sedangkan 2 suku itu ada di daerah Yehuda. Mulai saat itu orang Samaria itu berusaha untuk mau kembali ke Yerusalem, tapi sudah ada pemisahan. Jadi mereka mereka punya own Taurat sendiri. Mereka punya Taurat sendiri. Jadi 5 Taurat itu yang ada yang kita pakai itu sama orang Yahudi, orang Samaria, orang Kristen, dan juga diceplak-ceplak sedikit oleh agama yang keluar tahun 600 tahun lebih itu. Ya, saudara-saudara, di situ itu mereka ingin supaya mau datang ke Yerusalem, tapi tidak bisa karena pecah, negara sudah pecah. Ya, jadi akhirnya mereka creating sendiri di kota mereka itu, ini penyembahan sendiri. Mereka bikin ini yang mirip lah, tapi bukan. Nah, dari situ selalu ada persaingan bahwa bukan di gunung yang tempat di Bait Suci dibangun itu, ya, tetapi di Gunung Gerizim, tempatnya orang-orang Samaria itu menyembah. Saya lihat di mana-mana di saat ini pun selalu ada creating agama baru. Kenapa? Manusia itu selalu ingin mencari pengaruh atau ingin mencari kekuasaan atas hidup orang lain. Tetapi di gereja sini kita bukan untuk menguasai orang lain, tetapi kita di sini datang menyembah Tuhan, dan kita ini datang bukan untuk dilayani tetapi melayani. Saudara-saudara lihat di sini, akhirnya selalu begitu. Dan perempuan ini katakan bahwa kami menyembah di Gerizim ini, kamu bilang di sana. Tapi Tuhan Yesus ayat 21 katakan begini, percayalah kepadaku hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini
dan bukan juga di Yerusalem. Ya, bukan di sini. Dan benar apa yang dikatakan Tuhan Yesus 40 tahun kemudian sesudah ia berkata ini, bait suci pusatnya Yerusalem itu dihancurkan oleh Jenderal Titus. Kerajaan Romawi menghancurkan dan sampai sekarang tidak pernah bisa dibangun. Belum bisa dibangun. Mungkin bisa dibangun satu waktu, tetapi sekarang ini tidak bisa. Jadi waktu saudara ke Yerusalem, ini hanya ada Dome of the Rock yang bentuk yang dari Ka'bah yang dibangun dari emas itu. Ya, sebelahnya ada yang satu yang agak warnanya hitam. Itu semua tempatnya itu Salomo bangun bait suci yang pertama, dan itu diperbaikin sesudah dihancurkan Nebukadnezar, dibangun oleh Esra dan Nehemia pada waktu itu. Dan pada zaman Herodes dia bangun kembali, tapi dihancurkan kerajaan, dan sampai sekarang hampir 2000 tahun tidak bisa dibangun lagi. Saudara-saudara, kenapa? Tuhan Yesus punya perkataan itu benar. Bukan itu lagi. Rumahku bukan lagi di sana. Rumahku, firman Tuhan katakan, tumpuan kakiku adalah bumi ini. Ya. Jadi jangan sampai kita ini seperti ada orang, kayak orang yang mau bulan tertentu pergi haji di Mekah, kita juga ingin haji, naik haji di Yerusalem. Tidak, kita orang Kristen, dimanapun kita berada, kita dapat menyembah Tuhan. Amin. Dapat menyembah Tuhan. Asalkan di sini dikatakan apa? Ya, menyembah Tuhan Yesus katakan begini, kami menyembah yang kami kenal sebab keselamatan dari bangsa Yahudi. Wah, Tuhan Yesus katakan, memang benar Tuhan Yesus itu bukan bangsa Samaria, tapi Tuhan Yesus itu bangsa Yahudi, keturunan Yehuda. Ya, saudara-saudara, dan Tuhan Yesus itu, ya, dia katakan bahwa keselamatan dari orang Yahudi itu bukan berarti orang Yahudi yang menyelamatkan kita. Yang menyelamatkan kita adalah siapa? Tuhan sendiri. Tuhan yang menyatakan diri dalam pribadi Yesus Kristus itu. Ya, dan saya harus katakan, sampai saat ini orang Yahudi, majority orang Yahudi masih menolak siapakah Yesus Kristus itu. Tapi tidak apa-apa, karena di dalam Roma 11 katakan, suatu waktu mata mereka akan melihat siapakah yang mereka telah tolak, yang telah mereka aniaya itu. Dan mereka akan menangis bersedih. Di kitab Sakaria 12 katakan, mereka akan menangis bersedih bahwa selama ini yang mereka tolak adalah Mesias. Bangsa-bangsa lain telah menerima, tetapi mereka menolak. Ini semua karena pada waktu itu hancur, ya, orang-orang Yahudi waktu Raja Titus, dia jenderal tapi juga akhirnya jadi raja, dia menghancurkan itu, pecah hancur habis. Yang sisa-sisa itu bikin satu pengajaran bahwa sekarang kita tidak punya ini lagi, bait suci lagi, sekarang dengar saja, ya, pokoknya dengar dari rabi-rabi ngajar. Jadi Yahudi yang ada sekarang ini bukan Yahudi yang pegang kuat dengan Taurat lagi, tetapi atas pengajaran para rabi-rabi. Dan rabi-rabi pada waktu itu pada menolak siapakah Yesus, karena mereka kecewa bahwa dia telah datang tapi tidak mengalahkan Rom, tetapi dia mengizinkan Rom untuk menghancurkan Yerusalem sampai 1 juta orang mati kelaparan dan mati terbunuh oleh pedang dari tentara Rom pada waktu itu. Ya, dan di sini kita lihat ayat 23, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah dia harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Saudara lihat di sini, satu revelation yang terbuka hanya di ini aja. Ya, di lain tempat tidak ada revelation yang demikian, bahwa kita ini sudah saatnya sekarang penyembah benar. Penyembah benar, ya. Bukan penyembah karena orang bisa saja berdoa menuju ke Yerusalem, tapi kalau hatinya tidak di sana, tidak di dalam roh, maka itu hanya merupakan satu
kebiasaan adat istiadat. Ya, banyak orang meskipun mereka sudah terpencar di mana-mana selalu berdoa menghadap Yerusalem. Sama seperti Daniel waktu itu, tapi Daniel doanya benar. Dia menghadap ke Yerusalem dari Babel, dia menyerahkan sana. Dan di sini dikatakan dia menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Ini perlu kita semua ketahui ya, bahwa kita perlu menyembah roh dan kebenaran. Itu artinya apa? Dimanapun kita berada, kita menyembah di dalam roh. Manusia ini punya roh. Di sini huruf kecil tadi, huruf kecil ya, roh ya, bukan kapital R ya, kapital huruf besar. Di sini huruf kecil. Kita manusia itu diberikan roh. Ya, roh. Jadi menyembah itu meskipun sendiri, tapi roh kita itu sedang bercakap-cakap kepada Tuhan, memuji Tuhan. Itu dimanapun kita berada, sedang menyetir mobil, sedang bekerja atau di rumah, tapi roh kita itu sedang itu yang Tuhan kehendaki. Dan Tuhan kehendaki bukan saja di dalam roh, tetapi di dalam kebenaran. Ada orang yang masih belum bisa berdoa sendiri di rumah mereka, atau di mana saja mereka harus datang gereja dulu baru berdoa. Itu berarti sudah terikat satu roh agamawi yang ada di mereka bahwa berdoa. Ingat, berdoa di sini puji Tuhan, berdoa di mana saja juga Tuhan dengar doa kita. Bahkan di tempat-tempat yang paling unik pun Tuhan dapat mendengar. Di tempat tidur, di mana saja Tuhan ini. Tapi kita saat berdoa memberikan honor kepada Dia. Amin. Ya, saya terus terang, saya kalau satu orang kalau berdoa masih angkat kaki begini, saya nggak tahu kenapa. Saya agak aneh gitu. Kenapa? Mungkin karena kebiasaan kita orang Timur, ya. Kita orang Timur, kalau papa mama jalan tuh kita ada angkat kaki, langsung kita kasih turun kaki. Begitu kan? Begitu ya? Benar ya? Kita orang Timur mungkin lah. Saya bukan bilang ini. Karena apa? Kita kalau Jokowi liwat aja kita pasti hormat, bukan kan? Benar nggak? Apalagi ini raja di atas segala raja. Saya ini kan setiap kali kalau mau berdoa, sikap kita itu akan menunjukkan siapa kita atau hormat kita kepada Tuhan. Ya. Jadi saya mau sampaikan aja, Ibu Ruth kalau dia berdoa pasti dia tidak berlutut karena ini, tapi dia pasti duduk, dia bermenit-menit dia berdoa. Ya, kenapa? Dia punya hati, dia mau benar-benar menyembah Tuhan dengan penuh hormat kepada Tuhan. Mulai belajar begini, jangan kita taking advantage bahwa Tuhan itu good God, Tuhan yang baik, jadi seenaknya aja. Benar kan? Ayo belajar. Anak-anak Tuhan ini adalah anak-anak yang menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Itulah yang dikehendaki Dia, penyembah-penyembah Dia. Dan Allah itu roh. Allah itu roh ada. Karena firman Tuhan katakan Allah itu tidak kelihatan. Jadi bukan fisikal sepertinya. Dia bisa datang menyatakan diri seperti dalam Yesus Kristus, atau di dalam Kejadian itu bertemu dengan Abraham, ia dapat menyatakan nama itu namanya Theophany. Theophany itu pernyataan Tuhan dalam bentuk manusia atau siapapun. Ya, Tuhan sanggup. Tetapi di sini ini adalah roh adanya. Roh itu tidak bisa lihat dan dia bisa ada di mana-mana. Benar kan? Kalau kita hanya menyembah Tuhan Yesus yang pada waktu itu ada di Galilea saja, ya, dia tidak ada di Yerusalem. Seperti sekarang ini, kalau dia ada KKR di Jakarta, dia di Jakarta, kita di sini harus tunggu dulu dia datang dulu. Tidak, dia ada di mana-mana. Amin. Karena roh itu sadar. Saya baru sadar sesudah kemampuannya ini internet, saudara-saudara. Saudara bisa sadar? Internet ini sekali tekan, kalau mereka bisa ini ya, mungkin kita yang kurang pandai mungkin hanya tekan satu orang aja. Tapi kalau kita bisa masuk grup itu, ada perusahaan yang katanya satu kali tekan 50 juta orang bisa di same time bisa baca itu message-nya. Benar?
Benarkah dia punya klien yang ada 50 atau dia sedang promosi sesuatu, sekali tekan 50 juta orang baca di seluruh dunia. Luar biasa bukan? Nah itu yang menciptakan itu manusia, dan yang menciptakan manusia itu berarti Tuhan lebih hebat bukan? Oleh karena itu kita sadar bahwa Tuhan ada di mana-mana dan Tuhan juga ada di sini. Amen. Tapi Tuhan tidak memilih juga tidak ada di mana-mana. Bisa Tuhan memang. Karena ada orang bilang begitu, kalau begitu saya jalan-jalan di King Cross ini, lihat-lihat itu porno begitu, Tuhan juga ada. No, firman Tuhan bilang kesucian Tuhan itu dia tidak mau di tempat di mana-mana. Amin. Ini harus benar dong. Jangan orang bilang Tuhan ada di mana-mana, jadi saya jalan di sana bikin seenaknya aja, baru bilang nanti baru ditabrak atau ditabrak sama bencong, terus baru ditubing saudara, oh Tuhan tidak bela sama saya. Saudara harus hati-hati di sana tuh. Amos ini dia disukai tinggal di arah sana, jangan harus hati-hati ya. Ini serius. Tuhan ada di mana-mana, tapi Tuhan juga memilih untuk tidak ada di mana. Nah, oleh karena itu hal yang berikutnya. Ya, hal yang ketiga, di sini kita lihat di sini bahwa Tuhan Yesus itu dia adalah Mesias. Dia tuh pernyataan jarang antara murid-muridnya percakapan ini, dia tidak mau orang banyak bicara siapa dia. Tapi dia sini dia terhadap satu orang wanita yang tertolak ini, dia katakan akulah Mesias itu. Luar biasa. Ya, Tuhan ingin menyatakan kepada dia, ya, orang Samaria itu adalah orang-orang yang dibenci oleh orang Yahudi karena sudah mulai dari masa perpisahan yang pecahnya mereka, dan saat mereka sudah ditawan oleh Raja Asyur, ya, dan dibawa pulang lagi sisa-sisanya, dan yang sisa-sisanya sudah kawin campur dengan 5 suku, ya sudah campur semua, jadi tidak Yahudi asli lagi, jadi membuat orang Yahudi itu tidak anggap mereka. Dan mereka sendiri dalam sejarah, dalam Esra dan Nehemia pun tercatat mereka sangat juga menyakiti orang-orang Yahudi yang sudah kalah perang itu, saudara-saudara. Ya, di sini ya ayat bagian yang terakhir, meskipun banyak saya bisa menjelaskan satu ayat demi satu ayat, tetapi kita akan datang kepada ayat 34. Sesudah itu kita akan masuk dalam perjamuan kudus, ya. Ayat 34 kita sama-sama baca lagi. Makananku ialah melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya. Ya, jadi sesudah Tuhan Yesus bercakap-cakap dengan dia, ya, orang-orang sudah datang, sudah dengar, murid-murid juga sudah kembali ke tempat yang sama, bahwa nasi bungkus, bukan situ zaman itu belum zaman nasi bungkus, zamannya roti, mungkin roti ya, mungkin kebab gitu ya, sudah datang, terus yes, sudah taruh di depan. Ya, mereka nggak berani bercakap-cakap. Terus kedua ada yang bilang, makan Tuhan Yesus, kita sudah bawa. Tapi Tuhan Yesus bilang apa? Makananku ialah apa? Melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan. Bagaimana dengan kita? Makanan kita apa? Ya, karena Tuhan Yesus adalah apa? Melakukan kehendak Dia dan menyelesaikan. Bagaimana dengan kita? Ya, apakah hidup kita ini mau melakukan kehendak Bapa yang paling utama? Atau makanan, minum, atau pesta, atau holiday lebih penting dari Tuhan? Ya, kita ini. Saat kita mengambil keputusan sesuatu, apakah kita benar-benar concern tentang kehendak Bapa, ya, dan menyelesaikan, atau kita mau lakukan dulu baru ini? No, bagus padahalnya, mesti begitu. Mau melakukan kehendak Bapa. Amin. Amin. Jangan kita ini dulu, ambil keputusan dulu baru kasih tahu. Saya kan sudah bilang, ya, kalau anak kita saja sudah ambil keputusan holiday baru kasih tahu kita aja, kita sudah sakit hati. Benar nggak? Anak kurang ajar. Dia sudah ambil keputusan, sudah booking tiket baru mau kasih tahu saya.
Benar nggak? Tapi kalau anak yang baik, saya rencana opa oma atau saya papa mama mau pergi, bagaimana? Mau ikut nggak? Meskipun nggak setengah diajak juga nggak apa-apa, tapi mau ikut nggak? Gitu. Benar kan, kita cukup senang kan? Daripada hanya kasih tahu, belajar sekarang. Kehendakku ialah apa? Melakukan, makananku ialah melakukan apa? Kehendak Bapa. Ayo kita semua berubah, amin. Semua apapun yang kita mau lakukan, kita bilang Tuhan, ingat loh, jangan sampai satu waktu terus Tuhan bilang, dia bilang, ini dasar hanya mau baiknya dari saya aja, mau anugerahnya, mau keselamatan, mau masuk surga, tapi hidupnya selalu mau menurut dia sendiri, dia yang jadi bosnya sendiri. No, saya kasih tahu, kita semua mesti berubah, saya pun mau berubah. Ayo kita semua rame-rame berubah. Ada apa-apa bilang Tuhan, ya ini ada mau pergi holiday, ada yang ngajak. Saya ini terus terang, saya kasih tahu, ada satu pasang yang pernah datang sini beberapa bulan yang lalu, datang ngajak Pak Sam, kita ke Israel, ya kita ke Israel. Habis itu nanti kita ke Santorini. Saya sama ibu istri dia yang bayar semua. Datang dengan Pak Ruben, Pak Sam bisa sama-sama, nanti Pak Ruben bicara, habis itu Pak Sam bicara, ya. Terus saya bilang begini, saya punya tanggung jawab untuk orang-orang Usida di sini. Saya nggak bisa pergi. Saya punya tanggung jawab. Masih ulang-ulang balik telepon lagi. Kemarin ada yang ada di sana, yang teman kita baik, yang sedang di sana. Pak Sam, Santorini bagus loh. Telepon dari sana bagus sekali. Putih-putih gedungnya di Greece, maksudnya di Greece sana. Tapi saya bilang, sorry, tugasku di sini. Saya paling sekali, 2 kali saya ambil untuk pergi break, ya. Tapi hati saya sedang bertanggung jawab di sini. Amin. Kita bikin komitmen kita bukan untuk apa-apa, untuk Tuhan. Untuk Tuhan, untuk Tuhan. Kenapa saya juga akan bertanggung jawab dengan apapun yang saya lakukan. Ya, jangan kita anggap enteng bahwa Tuhan tidak lihat. Ingat, semua perkataan kita, semua hati kita pun Tuhan lihat. Amin. Amin. Mari kita berdoa dan kita siapkan hati kita untuk perjamuan kudus.